Halo semuanya, saya Tomo dan kali ini kita akan membahas teori psikologi dari Martin Seligman, yaitu learned helplessness dan optimisme pesimisme. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak kalian tuh nggak berdaya sama diri kalian sendiri gitu, kayak kalian udah berusaha, kayak ya berusaha dengan keras tapi hasil kayak sama-sama aja gitu. Nah, mungkin kalian lagi ngalamin yang namanya learned helplessness. Jadi teori ini didasarkan pada penelitian Seligman dengan anjing. Anjing-anjing ini tuh diekspos terus disetrum gitu dengan tegangan yang cukup tinggi. Jadi mereka tuh kayak sampai ya tepar gitu lah ya. Nah, tapi yang menariknya adalah ketika mereka dikasih opsi untuk kabur gitu. Ketika mereka dikasih opsi untuk kabur, yaitu dengan melewati rintangan, si anjing ini ternyata mereka kayak lebih pasrah gitu loh. Kayak mereka ternyata sudah belajar bahwa mereka sudah tidak berdaya gitu. Nah, konsep learned helplessness ini juga dapat diterapkan pada manusia. Ketika orang berulang kali mengalami kegagalan, mengalami peristiwa-peristiwa negatif gitu, yang pastinya di luar kendali mereka ya. Nah, mereka itu mungkin yang pertama ada berhenti berusaha gitu. Ya karena itu tadi kayak ya paling kalau aku udah gini pasti gini. Yang merasa usahanya itu pasti akan sia-sia gitu. Jadi mereka kayak effortless untuk menjalani hidup gitu. Lalu kehilangan motivasi. Jadi mereka kayak ya terlalu ngeflow sama hidup, tau gak sih? Kayak gak ada motivasi mau kemana. Kehilangan harapan dan keyakinan gitu, terlalu menyalahkan pemerintah. Jadi mereka nggak punya harapan, nggak punya keyakinan bahkan pada kemampuan dirinya sendiri gitu. Jadi ini tuh pasti sangat menurunkan motivasi untuk mencapai tujuan gitu kan. Yang kedua, meningkatkan resiko ya, meningkatkan resiko depresi dan kecemasan. Perasaan tadi kan udah dijelasin nih, merasa tidak berdaya, tidak punya motivasi, effortless pula, ya pasti akan bikin depresi kan. Mereka akan semakin cemas, stres, skizo. Jangan. Kalian harus tetap berusaha teman-teman. Jangan kehilangan motivasi, jangan sampai depresi, jangan. Baru semester 2 kalian. Terus kan itu tadi 3 ya, berhenti berusaha, kalian kehilangan motivasi, sama mengalami depresi dan kecemasan. Ada lagi satu, menyerah dengan mudah. Jadi orang-orang yang mengalami ini, learned helplessness ini, mereka akan lebih cepat menyerah gitu. Kayak ketemu masalah nyerah, ketemu masalah A menyerah, B menyerah terus gitu. Tidak, ya balik lagi ke yang pertama, tidak ada effort untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kayak mereka merasa usaha mereka akan sia-sia. Teori selanjutnya ada optimisme dan pesimisme. Jadi teori ini berfokus pada gaya penjelasan atribusional individu. Jadi gaya penjelasan ini mengacu pada cara individu menjelaskan penyebab peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka. Jadi ada dua gaya sesuai namanya, optimisme dan pesimisme. Yang pertama optimis ya. Kalau misal optimis, individu optimis cenderung mengaitkan, kalau misal lagi bahas keberhasilan nih, mereka bahas faktor internal gitu. Jadi kemampuan sendiri gitu. Mereka udah belajar apa untuk mendapatkan itu, udah berusaha apa untuk mendapatkan itu gitu. Dan bersifat permanen. Jadi akan terulang lagi di masa depan. Nah, kalau misal orang optimis lagi bahas kegagalan, itu biasanya membahas tentang faktor eksternal dari situasi, kayak misal kalah sepak bola karena hujan kok jadi kayak alasan, dan bersifat sementara, hanya terjadi sekali.
besok kalau nggak hujan pasti aku menang gitu. Itu optimis ya nggak sih? Lalu tadi optimis, sekarang ke pesimis. Individu pesimis cenderung mengaitkan, kalau misal mereka lagi bahas keberhasilan ya, faktor eksternal. Jadi kayak keberuntungan gitu. Misal apa, sepak bola lagi nih, mereka lagi posisi main bagus tapi dia ngerasa itu cuma beruntung karena dia nggak ngerasa jago gitu, dan bersifat sementara, tidak akan terulang. Kalau ada match selanjutnya dia nggak pede untuk menang lagi gitu. Lalu kalau misal orang pesimis membahas kegagalan, itu biasanya faktor internal, dia nggak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan untuk itu gitu, dan bersifat permanen, kayak dia nggak mungkin akan bisa itu gitu meskipun dia udah belajar misal. Nah, optimisme pesimisme ini dapat memengaruhi beberapa aspek kehidupan individu. Seperti yang pertama ada motivasi ya. Optimisme dikaitkan dengan motivasi yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan. Ya pasti karena yakin dengan kemampuan sendiri gitu. Lalu ada ketahanan. Optimisme membantu individu bangkit kembali dari kegagalan dan kesulitan. Karena itu tadi, dia tuh merasa misal ada kegagalan gitu kan, bersifat sementara gitu, tidak akan terulang. So dia akan lebih tahan dengan hal yang dia rasa ya gagal itu tadi gitu. Lalu kesehatan mental, optimisme dikaitkan dengan kesehatan mental yang lebih baik dan resiko depresi yang lebih rendah. Lalu untuk performanya sendiri kayak ketahanan, kekuatan gitu lah ya. Optimisme dapat meningkatkan performa dalam berbagai bidang seperti akademis, olahraga, dan pekerjaan. Jadi ketika kita optimis, itu akan membantu kita untuk lebih pede untuk melakukan banyak hal gitu. Contoh nih, orang yang optimis gitu, dia akan ngomong, saya berhasil mendapatkan nilai A di ujian karena saya belajar dengan giat dan memahami materi dengan baik. Lalu untuk kalau orang pesimis, saya gagal mendapatkan nilai A di ujian karena dosennya terlalu sulit dan materinya terlalu rumit. Paham nggak bedanya? Jadi kayak yang satu berhasil, tapi yang dia bahas itu faktor internal gitu kan. Dia belajar dengan giat, terus memahami materi dengan baik. Lalu yang pesimis, gagal mendapatkan nilai A di ujian karena dosennya terlalu sulit dan materinya terlalu rumit. Itu kan faktor eksternal gitu kan. Dan sifatnya kayak seolah-olah ini akan selalu rumit gitu. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi optimisme dan pesimisme? Jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi gaya penjelasan individu. Jadi di sini ada 3. Yang pertama ada genetika. Individu dengan gen tertentu mungkin lebih rentan terhadap optimisme atau pesimisme. Jadi mungkin dari hereditas ya. Misal bapaknya dulu orangnya optimis, mungkin anaknya akan juga optimis gitu. Lalu yang kedua ada pengalaman masa kecil. Pengalaman positif dan dukungan dari orang tua dapat meningkatkan optimisme. Kayak dia ikut SSB misal, terus kayak didukung, dia kalah tetap didukung, dia akan selalu optimis kan. Insya Allah gedenya akan jadi optimis juga kan. Insya Allah. Lalu yang ketiga budaya yang menekankan optimisme dan ketahanan dapat meningkatkan optimisme. Oke, that's all. Terima kasih.